Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan secara singkat mengenai sholat jamak atas permintaan beberapa teman yang dalam perjalanan mudik dan balik saat ini. Bagi kita yang dalam perjalanan jauh dengan jarak 80,640 km atau lebih, maka kita diperbolehkan mengerjakan sholat jamak. Sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Atau sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asyar. Ini namanya sholat jamak atau sholat yang dikumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa yang dikumpulkan ini adalah waktu sholatnya, bukan sholatnya. Jadi kamu kalau sholat zuhur dengan asar dijamak, bukan berarti jumlah sholatmu menjadi 8 rakaat. 4 rakaat sholat zuhur, kemudian dilanjutkan 4 rakaat sholat asar. Itu tidak begitu. Maksudnya, kamu kerjakan dulu sholat zuhur sampai selesai. Setelah selesai sholat zuhur, assalamualaikum, kamu berdiri lagi dan niat lagi sholat asar pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Bisa dimengerti? Ini namanya sholat jamak. Sholat yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Jadi kalau asar dengan maghrib ya tidak boleh. Atau isya dengan subuh ya tidak boleh. Yang boleh dijamak itu sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Begitu. Sholat jamak ada dua. Yang pertama adalah jamak taqdim atau jamak yang memakai waktu sholat yang pertama. Jamak takdim ialah melakukan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Atau melakukan sholat maghrib dan sholat isya pada waktu maghrib. Ini namanya jamak taqdim. Yang kedua, jamak takhir, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Atau melakukan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Lalu apa saja syarat jamak takdim itu? Yang pertama harus tartib. Maksudnya kerjakan dulu sholat yang pertama dan mengakhirkan sholat yang kedua. Maksudnya misalnya kamu mengerjakan sholat jamak zuhur dengan asar, maka dalam jamak takdim kamu harus mengerjakan dulu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, baru kamu kerjakan sholat asar. Begitu. Atau kamu menjamak sholat antara maghrib dan sholat isya, maka kerjakan dulu sholat maghrib. Setelah itu baru kamu kerjakan sholat isya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaklah kamu niat
menjamak sholat. Niat sholat jamak takdim, zuhur dan asar dengan dijamak takdim. Ini niatnya sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Atau kalau kamu jadi imam, kamu bisa tambahi imaman lillahi ta'ala. Atau kalau jadi makmum, bisa kamu tambahi makmuman lillahi ta'ala. Niatnya sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya jama'a takdimin lillahi ta'ala. Atau kalau kamu jadi imam, bisa kamu tambahin dengan imaman lillahi ta'ala. Atau kalau kamu jadi makmum, juga bisa ditambahin makmuman lillahi ta'ala. Ketiga syaratnya adalah muwalat atau berurutan terus-menerus. Maksudnya antara dua sholat pisahnya itu tidak lama menurut adat. Jadi setelah kamu mengerjakan sholat zuhur misalnya, sebagai sholat yang pertama, setelah selesai sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, kamu harus segera takbiratul ihram untuk sholat asar. Itu, jadi segera. Jangan ngopi dulu setelah sholat zuhur, padahal kamu sudah niat di jamak takdim. Selesai sholat zuhur, kamu ngopi dulu, kamu ngerokok dulu, nggak boleh. Begitu salam, langsung. Gitu, bisa dimengerti? Ya. Keempat syaratnya, ketika mengerjakan sholat yang kedua, kamu masih tetap dalam perjalanan. Artinya belum sampai rumah, begitu maksudnya. Itu syarat yang keempat. Jadi sholat ini, jamak takdim ini, ya, itu posisi kamu masih dalam perjalanan. Belum sampai rumah. Misalnya kamu pulang dari Jakarta, gitu kan, sampai rumah jam 1. Lalu kamu jamak takdim aja, zuhur dengan asar. Ya nggak boleh, karena kamu sudah tidak dalam posisi di perjalanan. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Tidak. Itu ya. Itu jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir berarti kamu menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau kamu sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, itu namanya jamak takhir. Di jamak takhir ini, pada waktu yang pertama hendaklah kamu niatkan saya akan menjamak takhir sholat. Begitu. Misalnya, udah masuk waktu zuhur, tapi kamu masih dalam bus, masih dalam mobil. Begitu tuh. Sholatnya nanti aja di waktu asar. Nah, ini namanya pada waktu zuhur, kamu niatkan menjamak takhir, sholat zuhurnya dijamak nanti dikerjakan pada waktu asar. Itu begitu. Jadi harus diniatkan. Harus diniatkan. Ya. Niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir seperti ini. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a takhirin lillahi ta'ala. Atau kalau dari imam, imaman lillahi ta'ala.
Atau kalau dari makmum, makmuman lillahi ta'ala. Begitu. Saya ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'ati majmu'an bil asri jama'a takhirin lillahi ta'ala. Lafal niat sholat maghrib dan isya dengan dijamak takhir seperti ini. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya jama'a takhirin lillahi ta'ala. Atau kalau dari imam, ya kamu tambahin imaman lillahi ta'ala. Atau kalau dari makmum, ya kamu tambahin makmuman lillahi ta'ala. Ya, antara sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar dengan syarat waktu asarmu ketika sholat jamak takhir itu masih dalam posisi kamu di perjalanan, belum sampai rumah, gitu. Ya, jadi sholat jamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, dikerjakan pada posisi kamu masih di perjalanan, belum sampai rumah. Nah, itu ya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Dan tentang sholat qashar nanti kita jelaskan pada postingan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.